Pendengar dan pemirsa RRI Net, terletak sekitar 40 km dari kota Cirebon. Kabupaten Kuningan yang berada di kaki Gunung Ciremai memiliki begitu banyak tempat wisata dan panorama alam yang indah dan sejuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat. Sejarah mengenai asal-usul nama Kuningan sangat beragam. Ada yang menyebut nama Kuningan diambil dari nama anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan istrinya Ratu Ongtin alias Ratu Lara Sumanding yang bernama Pangeran Kuningan. Namun cerita lainnya menyebutkan bahwa sebelum bernama Kuningan, nama daerah ini adalah Kajene. Kajene mengandung arti warna kuning. Secara umum warna kuning melambangkan keagungan dalam masyarakat Nusantara. Berdasarkan bahan bokor Kuningan dan warna kuning itulah kemudian daerah ini dinamai Kuningan. Menurut cerita mitologi setempat, nama daerah Kuningan itu diambil dari ungkapan dang yang kuning, yaitu nama ilmu atau ajian yang bertalian dengan kebenaran hakiki. Ilmu ini dimiliki oleh Demunawan, salah seorang yang pernah menjadi penguasa di daerah ini pada masa awal Kerajaan Galuh. Sebelum munculnya kerajaan dan sistem pemerintahan di Kabupaten Kuningan, diperkirakan kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi, di daerah ini sudah terdapat kehidupan. Hal itu berdasarkan pada beberapa peninggalan kehidupan pada zaman prasejarah yang menunjukkan adanya kehidupan pada zaman Neolitikum dan batu-batu besar yang merupakan peninggalan dari kebudayaan Megalitikum. Bukti peninggalan tersebut dapat dijumpai di Kampung Cipari, Kelurahan Cigugur, yaitu dengan ditemukannya peninggalan prasejarah pada tahun 1972 berupa alat dari batu oksidian atau batu kendan, pecahan-pecahan tembikar, kuburan batu, pekakas dari batu, dan keramik. Sehingga diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net? Jumpa lagi dengan RRI Cirebon dalam obrolan budaya. Saya Nono Kartono. Saya Neila, bersama tim produksi RRI Cirebon. Edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata bersejarah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk, kita ikuti penelusuran kami. Pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk menuju ke Taman Purbakala Cipari ini, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum seperti elep atau angkot. Tapi kali ini Nono dan Neila akan mencoba bis wisata yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkeliling dan mengunjungi tempat wisata yang ada di Kuningan. Bis ini bernama Bis Kemuning. Tentu saja nama bis ini juga berhubungan dengan nama salah satu pangeran Kuningan yang bernama Pangeran Arya Kemuning dengan tarif Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Bis ini akan membawa wisatawan berangkat dari titik awal di Taman Kota Kuningan. Taman Kota yang tepat di 0 km Kota Kuningan mengalami renovasi di awal tahun 2021. Sekarang bisa kita lihat Taman Kota ini lebih cantik dan terkesan lebih luas dengan adanya jembatan penyeberangan yang menghubungkannya langsung ke Masjid Agung Kuningan, Masjid Syiarul Islam. Kita juga akan melewati Jalan Veteran, salah satu jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka. Sukamulya, sebuah daerah yang bisa dibilang sentra tahunya Kuningan. Cigugur, daerah dengan kawasan wisata pegunungan yang sangat eksotis. Bis Kemuning ini akan berhenti di situs Museum Taman Purbakala Cipari selama lebih kurang 1 jam sebelum akhirnya kembali ke Taman Kota Kuningan dengan melewati rute daerah Cirendang dan Jalan Siliwangi.
Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan pesawahan yang asri dan gagahnya pemandangan Gunung Cermai. Letak Kuningan yang berada di kaki Gunung Cermai membuat perjalanan kami di tengah cuaca terik siang ini tidak terasa karena udara tetap terasa sejuk menyentuh kulit. Tidak sampai setengah jam perjalanan dari Taman Kota Kuningan, kita sudah sampai nih di Taman Purbakala Cipari. Begitu masuk, kita disambut dengan batu bertuliskan Site Museum Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Berada pada ketinggian 661 meter di atas permukaan laut dengan luas 7.000 meter persegi. Situs Cipari pada awalnya merupakan tanah milik seorang warga bernama Wijaya. Pada tahun 1971, di tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, secara tidak sengaja ditemukan sejenis batuan yang dipamerkan di Paseban Tri Pancatunggal, sebuah tempat cagar budaya di Kuningan. Penemuan ini langsung dilaporkan ke Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggalian dan penelitian. Dipimpin oleh Pangeran Jatikusuma, penggalian dilakukan dan berhasil menemukan peti kubur batu, kapak batu, gelang, dan gerabah kuno. Sekarang kita cari tahu yuk, bagaimana sih awal mula situs ini ditemukan? Pemirsa RRI Net, kali ini kita sudah ada di situs Taman Purbakala Cipari. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa dan apa saja yang ditemukan di situs ini, nah kita akan mengajak pendengar dan pemirsa RRI Net untuk berkeliling, dan saat ini saya sudah bersama dengan petugas dari Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini, ada Bapak Rokiman. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini Neila dan juga Nono sudah ada nih di situs Taman Purbakala Cipari, di museumnya ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rokiman ya tentang ada apa aja sih sebenarnya di dalam museum ini ya. Makin penasaran kayaknya. Makin penasaran pastinya. Pak Rokiman, ini di sini ada maket nih, mungkin Bapak bisa jelaskan. Ini kalau nggak salah mungkin sebelum ekskavasi atau penggalian Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa di sini Pak. Mengenai maket ini, yang mana situs Taman Purbakala Cipari ini secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Gitu. Dengan luas lokasi 7.000 meter persegi. Dan maket ini menggambarkan tata letak tanah sebelum ditemukan, sebelum digali atau dieskavasi. Inilah mengenai gambaran tentang situs Taman Purbakala Cipari yang dulunya merupakan lahan pertanian. Ya, kalau boleh tahu, ini dulunya apa? Lahan pertanian, pertanian apa kalau tidak salah Pak? Mungkin bisa disampaikan. Yang mana di situs Taman Purbakala Cipari ini, terutama pada masa tersebut, itu yang berawal pada tahun 1971. Lahan ini digunakan oleh masyarakat yang ada di Cipari ini untuk bercocok tanam, terutama palawija Pak. Palawija. Yang mana pada tahun tersebut, itu ada salah seorang petani. Beliau bernama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya pada tahun 1971 itu awalnya menemukan sejenis batuan di lokasi ini. Jadi hanya sejenis batuan aja? Batuan. Itu beliau menamakannya batu lebar. Batu lebar? Ya. Ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Itu awal. Berarti itu berawal pada tahun itu, Pak? Betul. Untuk museum penemuan awal Taman Purbakala Cipari itu ya, di tahun 1972. 72. Itu dengan ditemukan salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu. Ya. Dan setelah itu pada akhirnya dilakukan penggalian begitu Pak ya? Dengan ditemukan salah satu peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari ini,
itu temuan itu dilaporkan lagi melalui tim survei sejarah dan purbakala yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total, yang mana dari luas 7.000 meter persegi, yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Oh, seperti Baik, jadi setelah digali baru segini yang ditemukan ya Pak? Yang ditemukan ini baru 2.500 meter persegi. Iya, apa aja di lokasi ini Pak yang ditemukan ini? Oke. Yang mana pada penggalian total di situs Purbakala Cipari ini yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta, yang mana menemukan kembali peti kubur batu yang kedua, juga pondasi-pondasi bekas bangunan masa prasejarah. Bahkan selain ada temuan tersebut, yang mana di sini banyak ditemukan juga benda-benda seperti kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Yang mana menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman, dua masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3.000 tahun yang lalu. Di sini sudah ada kehidupan peradaban manusia. Gitu. pastinya kan dengan adanya benda-benda purbakala ini pasti kan untuk perawatannya sendiri nih Pak. Itu seperti apa? Kita akan bergeser setelah dilakukan penggalian sampai tahun 1976 ya Pak ya? 75. Oke, 75. Kemudian apa akan menjadi apa? Apakah ada di gambarannya, ada di maket ini Pak? Oke. Dengan banyaknya temuan benda-benda di situs Taman Purbakala Cipari ini, itu yang temukan aslinya atau original itu 2 peti kubur batu. 2 peti kubur batu. Yang mana selain temukan 2 peti kubur batu yang ditemukan di situs Purbakala Cipari ini, yang merupakan peninggalan salah satu zaman batu besar megalitikum, yang mana orang-orang pada masa itu di samping udah mengenal cara hidup dengan cara bertani, berkebun maupun berhuma, juga udah mengenal adanya tradisi kepercayaan. Yang mana pada masa prasejarah orang udah mengenal 2 kepercayaan. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Animisme dan dinamisme. Yang mana kalau animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda. Dan gambaran di maket ini, yang mana peti kubur batu yang ada di situs Purbakala Cipari ini, itu memang digunakan untuk tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. 2 peti kubur batu yang mana Pak? Yang ini Pak. Ini sama ini apa ya? Ini. Oh yang ini. Ini. Oh oke, baik. Nanti kita akan lihat langsung. Kita bergeser lagi Pak. Nah ini apa Pak? Nah, ini sekelompok dalam etalase ini menggambarkan posisi waktu penemuan benda. Yang mana benda-benda yang ada di Taman Purbakala Cipari ini, waktu digali itu memang bervariasi kedalamannya. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Yang mana kedalaman terkait itu digambarkan dalam posisi waktu ditemukan dan penempatannya. Inilah foto yang menggambarkan waktu posisi ditemukan, sedangkan ini penempatan. Jadi ada di kesamaan antara posisi di dalam lubang ekskavasi penggalian, waktu dengan penempatan di dalam etalase ini. Baik. Nah, kita bergeser lagi ya Pak ya. Nah, ini berarti yang benda-benda purbakala yang ditemukan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan ini mungkin secara gambaran dari sini ke sini Pak. Apa saja yang ditemukan? Mengenai temuan-temuan di situs Taman Purbakala Cipari ini, selain ditemukan alat-alat dari batu, bahkan perunggu, juga ada ditemukan yang terbuat dari tanah liat. Salah satunya tembikar atau gerabah. Di sini mohon maaf ada salah satu namanya seperti kekep ya. Ada juga yaitu kendi. Ini secara global fungsi dari benda-benda yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, terutama yang terbuat dari gerabah, ini secara global fungsinya untuk alat-alat sehari-hari. Jadi dengan ditemukan alat-alat yang sehari-hari menunjukkan
menunjukkan manusia di sini hidupnya udah menetap, tidak nomaden lagi, tidak berpindah lagi. Jadi gerabah-gerabah ini secara global digunakan atau difungsikan sebagai alat-alat untuk sehari-hari. Alat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, karena sudah menetap ternyata ya Pak. Ya. Oke, baik. Dan ini juga sama ya Pak ya, untuk alat-alat yang digunakan untuk sehari-hari ya. Nah, mungkin langsung ke sini Pak. Wah, ini ada sama gerabah. Iya, ini ada tempat sayur nih. Berarti ini adalah tempat sayur yang ditemukan pada masa lalu. Pada penggalian tahun 75 dan juga ini yang pernah digunakan manusia prasejarah yang pernah hidup di sini. Pak, ketika ditemukan itu apakah memang bentuknya utuh atau direkonstruksi lagi? Mengenai temuan gerabah-gerabah yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari ini, terutama gerabah-gerabah ini ya. Gerabah-gerabah yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari ini waktu ditemukan sudah pecah. Tapi pecahnya masih berdekatan. Lalu oleh arkeolog dari LPPN itu direkonstruksi ulang, disambung ulang. Hanya untuk yang hancur itu dilengkapi dengan semen-semen dan lem putih. Jadi yang aslinya itu yang coklatnya, mohon maaf. Jadi yang putihnya itu tambahan. Sehingga dengan direkonstruksi ulang dengan bentuk seperti aslinya, ini bisa diketahui minimal fungsi dan namanya. Seperti ini, jambaran. Jambaran itu mungkin kalau sekarang wajan ya. Wajan ya, untuk memasak itu. Untuk memasak ya. Nah ini di sini juga kita lihat ada banyak kapak ya Pak ya, macam-macam kapak, ada kapak batu. Oh ya, ini kapak batu semua. Kapak batu semua di sini. Nah ini ada batu-batu kecil. Kalau yang awam seperti kita kan nggak tahu ya Pak. Ini sekedar batu ya kalau misalnya kita lihat. Tapi ternyata di masa lalu ini sangat bermanfaat untuk kehidupan nenek moyang kita pada masa itu. Jadi kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini salah satu peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitikum. Yang mana Neolitikum adalah masanya masa bercocok tanam. Jadi tidak berburu lagi, tidak nomaden lagi, ada indikasi sudah menetap dengan cara bercocok tanam. Adapun fungsi dari kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini, itu hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal-bekal kubur, karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua untuk benda-benda upacara, yang mana pada masa prasejarah orang sudah mulai adanya kepercayaan, dinamisme, percaya terhadap benda. Lalu yang ketiga digunakan untuk alat. 3 fungsi itulah kenapa benda-benda di situs Taman Purbaka Cipari ini kecil-kecil. Sebab identik manusia purba itu besar, sehingga mungkin alatnya besar, besar kecilnya manusia maupun benda dikembalikan lagi ke masa dan zaman. Nah, tadi kalau untuk kebutuhan alat-alat untuk kehidupan sehari-hari sudah, tadi kita lihat, kemudian juga untuk pertanian juga sudah. Betul. Selain itu ada apa lagi Pak? Mungkin salah satu. Mungkin senjata atau apa gitu? Di sini yang sangat menonjol selain kapak-kapak batu, gerabah-gerabah, juga ada temuan gelang-gelang batu. Gelang-gelang batu. Oke. Penasaran nggak gelang-gelang seperti apa? Aksesoris berarti sudah ada ya Pak. Baik, kita bergeser kalau begitu karena di museum ini sangat lengkap ya. Ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ternyata aksesoris itu sudah ada nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net pada zaman itu. Nah terbukti ini ternyata sudah ada ya Pak ya, semacam kayak gelang batu ini ya. Ini bisa dijelaskan nggak nih Pak? Mengenai keberadaan hasil penggalian atau ekskavasi gelang batu yang ada di Taman Purbaka Cipari ini salah satu bukti pada masa tersebut atau pada masa itu atau pada masa prasejarah ternyata orang-orang pada waktu itu sudah mengenal adanya perhiasan aksesoris. Bukti inilah yang menunjukkan manusia pada masa itu sudah mengenal adanya perhiasan. Dan gelang-gelang batu ini merupakan salah satu peninggalan sama peninggalan Neolitikum, zaman batu muda, zaman batu baru. Hanya ada perbedaan kalau gelang-gelang batu dibuat dari jenis batuan-batuan obsidian, kalau kapak-kapak batu itu batuan-batuan kalsedo. Jadi beda ya Pak ya? Ada bedanya. Dan gelang batu ini menunjukkan bukti adanya peradaban yang sudah maju atau modern dengan temuan gelang batu.
Baik, kita bergeser lagi Pak. Kalau ke zaman sekarang kan kita mengenal pendil apa segala macam, ternyata saya baca juga di sini ada. Ini pendil. Bisa digambarkan Pak? Jadi pendil atau kendi. Kendi itu ya. Kendi yang seperti satu. Ini untuk minum berarti Pak ya? Jadi kalau sama terbuat dari tanah liat ya, yang mana gerabah-gerabah ini salah satu fungsinya kendi ini untuk menyimpan air. Ternyata orang-orang pada masa itu udah sangat maju dengan membuat kendi ini salah untuk penyimpanan air. Bahkan kadang-kadang orang-orang sekarang juga masih ada ya. Masih ada. Ternyata dari masa lalu, tempo dulu ternyata udah ada pada masa tersebut. Dan bentuknya hampir sama dengan masa sekarang ya Pak ya? RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi penemuan-penemuan apa yang tentu ada di Museum Situs Purbakala di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Tadi kendi sudah ya Pak ya. Terus juga kita yang lainnya mungkin bergeser. Nah, ini kalau nggak salah ada perunggu-perunggu juga Pak, bisa disampaikan Pak? Ya, mungkin bisa disampaikan. Temuan-temuan yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, selain ditemukan kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Dengan ditemukannya kapak-kapak perunggu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini. Adapun fungsi dari kapak perunggu tersebut itu digunakan untuk satu bekal kubur dan dua untuk benda upacara. Dengan adanya temuan kapak perunggu ini, menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman. Dua masa peralihan akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Itu dengan adanya temuan kapak perunggu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari. Oke. Ada lagi mungkin Pak di sini karena ini masih banyak juga alat-alat yang ditemukan di situs ini. Memang secara keseluruhan ini banyak, tapi secara bendanya ini ada kesamaan Pak. Di sana ada gerabah, di sini juga ada gerabahnya. Oh, oke. Ya, sama aja ya. Baik. Di sana ada kapak batu, di sini juga ada kapak batu. Artinya Pak, dulu itu kehidupan di sini memang di zaman prasejarah itu memang sudah bisa dikatakan sudah maju begitu ya Pak ya, karena mereka nenek moyang kita yang ada di Desa Cipari ini di zaman prasejarah itu sudah mengenal alat-alat untuk kehidupan sehari-hari bahkan pertanian. Betul. Itu hasil penelitian dengan adanya temuan benda-benda yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, baik kapak-kapak batu, gelang-gelang batu dan yang lainnya, menunjukkan cara hidup manusia di sini udah dikatakan modern atau dinamakan Homo sapiens. Betul. Homo sapiens itu homo yang udah cerdas, udah maju. Itu mengenai suatu kehidupan masa lalu bisa diteliti, bisa dilihat langsung dari hasil temuan benda-bendanya. Oke. Ya. Pak, tapi ada karena ini kan benda-benda yang sangat lama ya Pak. Betul. Ya. Ini apa sih yang dilakukan begitu oleh petugas begitu untuk bisa membuat situs-situs atau benda-benda di sini itu menjadi awet begitu Pak? Terjaga, terawat gitu loh. Pasti kan butuh perawatan ya. Oh, ya. Memang itu salah satu cara untuk mengawetkan atau menjaga benda-benda terkait, terutama dari kerusakan di setiap etalase di dalam museum ini. Di sini ada yang dibungkus kain-kain putih maupun coklat. Oh iya. Seperti ini ya. Oh. Yang mana di dalamnya ada silika gel atau kulit. Oh, saya pikir penemuan tadi Pak. Ternyata bukan ya. Ternyata untuk menjaga. Untung kita tanya ya. Ternyata Baik. menjaga ternyata silika ya Pak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang dalam museum situs Taman Purbakala Cipari itu ada apa aja. Nah sekarang kita akan ngajak pendengar dan pemirsa RRI Net nih untuk ke situs Batu. Ada apa di sana dan mungkin sejarahnya juga seperti apa? Yuk kita bakal telusurin satu persatu. Oke.
dan pemirsa RRI.net, bila mengacu pada tipologi dan stratigrafi, situs Cipari merupakan gabungan antara zaman Neolitik dan Megalitikum. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan yang menggambarkan bahwa masyarakat pada waktu itu telah mengenal perunggu serta memiliki keahlian bercocok tanam dan berorganisasi dengan baik. Selain itu, terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan arwah nenek moyang menjadi landasan mengapa situs Cipari adalah peninggalan zaman Megalitikum. Situs Cipari terbagi menjadi 2 bagian, yaitu museum dan monumen di bagian luar. Di bagian luar terdapat 2 kuburan batu yang berbentuk trapesium. Pada saat ditemukan, kuburan batu hanya meninggalkan gelang batu dan gerabah, tidak ditemukan kerangka manusia di dalamnya. Untuk masuk ke Taman Purbakala Cipari, kita hanya perlu membayar Rp5.000 saja. Dan kita sudah bisa berwisata, sekaligus belajar mengenai zaman prasejarah. Selain bisa memasuki museum, di bagian luar kita juga bisa melihat situs peninggalan Purbakala. Di antaranya, peti kubur batu. Peti kubur batu ini digunakan oleh orang-orang di masa itu sebagai peti mati pada zamannya, yang di dalamnya terdapat peralatan yang biasa digunakan seperti gerabah, kapak batu, perhiasan, dan lainnya untuk ikut dikubur. Kita sekarang berada di lokasi taman, yang mana taman ini menggambarkan tentang cara hidup manusia pada masa itu dengan tradisi-tradisi tertentu. Dan inilah salah satunya. Ini yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu. Ya. Jadi peti kubur batu itu suatu peti yang terbuat dari jenis batuan andesit berbentuk sirap. Sirap itu adalah tipis. Dan ini salah satu temuan awal yang ditemukan pada penggalian percobaan tahun 1972. Dan inilah salah satu peninggalan zaman batu besar Megalitikum yang ada di Taman Purbakala Cipari. Adapun fungsi dari peti kubur batu tersebut, ini difungsikan untuk tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Hanya waktu diadakan penggalian, kerangka dan fosilnya di sini tidak ditemukan karena hasil penelitian Cipari ini keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Itu yang menyebabkan di situs Taman Purbakala Cipari ini tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Artinya cepat fosil itu cepat terurai gitu ya? Cepat terurai, cepat hancur, Pak. Itu salah satu faktor dengan keasaman tanah yang tinggi. Kalau ini sama peti kubur batu yang ditemukan pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmara MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Dan ini sama merupakan peninggalan Megalitikum yang digunakan untuk tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa itu. Jadi di situs Taman Purbakala Cipari ini ditemukan 2 peti kubur batu yang merupakan peninggalan Megalitikum zaman batu besar itu. Itulah. Tapi memang cukup lama ya Pak ya, dari penemuan yang pertama dengan penemuan kubur batu yang kedua itu memang cukup lama ya Pak ya berarti? Oh iya, jadi memang dari tahun 72 itu setelah ditemukan peti kubur batu yang pertama, memang diadakan lagi penelitian, lalu penggaliannya memang berangsur-angsur, hanya puncaknya itu pada tahun 1995 itu. Pak, ini saya juga jadi penasaran, ini kan 7.000 meter persegi. Betul. Sementara pada tahun 71 atau 72 ini juga mungkin saya nggak tahu di luar areal ini apakah juga pemukiman atau bukan Pak? Maksudnya pemukiman manusia? Iya, pemukiman orang ketika ditemukan ini. Oke.
Belum ada ya mungkin ya? Memang dari luas 7.000 meter persegi itu yang sudah masuk ke lokasi cagar budaya, itu yang digalinya baru 2.500 meter persegi atau yang dikelilingi pagar batu yang mengelilingi ini. Itu sisanya memang sampai sekarang belum ada tindak lanjut penggalian lagi. Oh, itu. Jadi belum ada kelanjutan Belum lagi ada ya Pak? kelanjutan itu. Hanya pernah memang diidentifikasi oleh tim dari Arkernas Jakarta, juga dari Balai Arkeologi Bandung. Itu pernah digali pada tahun 2012 di belakang pagar batu ini. Pernah diadakan ekskavasi atau penggalian. Itu ditemukan adanya struktur pondasi bekas bangunan. Oh, dan itu prasejarah juga? Itu belum ada kepastian sebab yang namanya benda cagar budaya sekecil apapun yang ditemukan tetap harus melalui proses penelitian ya, Pak, ya? maupun uji kelayakannya. Jadi belum ada jawaban gitu ya Pak ya? Belum. Oke, baik. Kemudian 2 peti kubur batu ini ditemukan di areal 7.000 meter persegi ini, apalagi yang memang menjadi yang perlu kita pelajari begitu dan perlu kita ketahui. Ada apa lagi Pak selain peti kubur batu? Salah satu peninggalan megalitikum yang ada di Cipari ini selain peti kubur batu, juga yang lainnya seperti di atas sana. Di sana ada yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Altar batu Atau punden berundak. itu timur apa barat ya Pak? Saya jadi timur, Pak. Timur ya Pak ya? Oke, baik, kalau gitu kita ke sana Pak ya? Oke, siap. Pendengar dan pemirsa RRI.net, sekarang kita sudah di areal batu altar atau altar batu, dan tentu kita juga ingin mengetahui seperti apa penemuan altar batu ini. Ya, atau punden berundak ya Pak ya? Punden berundak ya, itu istilah lainnya. Tapi sama ya Pak ya? Ya, sama aja. Oke. Oke. Baik, ini kan di kawasan ini berarti yang ditemukan pada awal tahun 72 itu langsung seperti ini atau seperti apa Pak? Oke. Kita sekarang berada di salah satu cagar budaya peninggalan zaman batu besar megalitikum, dan lokasi inilah yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak, yang mana di atasnya mengandung benda-benda megalit. Salah satunya di atas sana itu ada batu lebar yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen atau batu meja? Ya, dolmen atau batu meja itu batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Itu yang ada di altar batu punden berundak ini. Selain ditemukan adanya altar batu atau punden berundak, juga di lokasi altar batu ini ada batu yang berlubang. Mohon maaf. Oh, itu. Ini batu yang berlubang. Ini kalau yang lubangnya satu, ini dinamakan lumpang batu. Tapi ada juga yang lubangnya banyak di atas sana. Berarti yang banyak lubangnya di atas sana ya Pak ya? Baik. Yang mana di sana ada batuan yang lubangnya banyak, itu yang dinamakan batu dakon. Antara batu dakon dan lumpang batu itu dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi, digunakan untuk meracik dan meramu pada masa itu. Jadi altar batu atau punden berundak ini, susunan batu yang undak-undak digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Itulah fungsi dari keberadaan altar batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini. Pendengar dan pemirsa RRI.net, tadi kita sudah ke batu altar dan turun beberapa langkah, kita sudah berada di kawasan atau di areal batu temu gelang. Dan di sini kita temukan ada 2 batu temu gelang. Di sini tempat kita berdiri, dan ada satu lagi ya Pak ya? Oke, Bapak bisa jelaskan batu temu gelang tuh dulu dimanfaatkan oleh nenek moyang kita di Desa Cipari ini sebetulnya untuk apa sih Pak ini Pak? Sebagai tempat apa mungkin ya? Karena bentuknya kan bulat ya. Kayak ada batu di tengahnya, jadi kayak tempat duduk terus mejanya gitu. Betul. Kan, Pak? Atau mungkin dari bahasanya temu gitu ya. Oh, iya. Seperti apa nih Pak? Salah satu cagar budaya peninggalan megalitikum yang ada di lokasi taman ini, dan lokasi inilah yang dinamakan batu temu gelang.
Yang mana batu Temugelang itu susunan batu yang melingkar. Ini digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Dengan cara berkumpulnya, semua yang melingkar ini untuk di tempat duduk, dan untuk yang di tengah ini biasanya untuk orang yang dituakan. Oh, yang di sini Pak. Oh, jadi ini bukan meja ya, Bukan Pak? meja, Bukan. jadi Oke, untuk tempat tempat duduk duduk juga ya. untuk orang yang dituakan. Sedangkan yang seperti kursi, Kayak ada sandarannya ya? sandarannya, Ya. itu memang digunakan untuk sesaji. Oh, jadi masyarakat yang lainnya duduk di sini Pak ya? Dengan cara berkeliling, Wah. dengan berkeliling, dan di tengah ini untuk orang yang Dituakan. dituakan. Sebab yang namanya hidup berkelompok itu pasti ada yang dituakannya. Betul, betul. Jadi batu Temugelang ini digunakan secara garis besar untuk tempat berkumpul bermusyawarah. Makanya dinamakan batu Temugelang. Temugelang ya, Pak, Iya. ya, karena bertemunya banyak orang ya. Iya, Betul, sama. betul. Iya. Saya jadi merinding karena ternyata zaman dulu di zaman prasejarah di mana masih menggunakan batu segala peralatannya begitu Pak, ternyata mereka ketika menyelesaikan persoalan-persoalan itu dilakukan secara musyawarah begitu. Betul, Apakah seperti itu artinya Pak? Iya, itulah salah satunya itu. Dan Jelas ternyata dari salah satu hidup yang udah maju atau modern. Jadi bukan hanya dari cara hidupnya, bukan hanya dari nilai bendanya atau bendanya, juga cara untuk suatu proses memerlukan memecahkan suatu masalah. Ini salah satu cara untuk tempat berkumpul bermusyawarah. tetap ada yang dituakan ya, Ada yang ternyata dituakan. kayak tadi yang duduk di tengah gitu ya. Betul. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami sudah ada di situs Batu Menhir. Mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net udah nggak asing ya. Kalau kita belajar tentang sejarah itu kan pasti ada Batu Menhir. Nah, ini penampakannya ada di belakang kita ya, oh, ya, dan juga para pemirsa. Ini bisa dijelaskan nggak nih Pak? Apa sih Batu Menhir itu dan fungsinya untuk apa nih? Lokasi inilah yang dinamakan Batu Menhir. Jadi Batu Menhir ini adalah batu tegak kasar ya, yang mana yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit itu difungsikan untuk pemujaan. Yang mana pada masa itu selain kepercayaannya dinamisme juga animisme. Yang mana animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya yang ada di batu besar ini. Dan Batu Menhir itu sebagai pusat tempat untuk pemujaan. Orang-orang pada masa itu masih percaya bahwa di Batu Menhir itu bersemayam roh-roh leluhurnya, sehingga yang masih hidup mengadakan pemujaan di Batu Menhir tersebut dengan kepercayaan itu animisme. Itu mengenai keberadaan Batu Menhir, salah satu peninggalan prasejarah, peninggalan megalitikum yang ada di situs Purbakala Cipari. Nah ini Pak, kalau di timur tadi dari ada altar batu, barat berarti apa ya? Iya. Di barat ada Batu Menhir ini satu garis satu lurus garis gitu. lurus ya, kalau kita tarik ya. Iya, betul. Kalau di batu altar kan sebagai persembahan, Iya. berarti kalau yang di sini Batu Menhir itu adalah digunakan untuk pemujaan. Seperti itu Pak ya. Iya betul. Baik. Jadi mengenai perbedaan antara altar batu atau punden berundak dengan Batu Menhir. Kalau altar batu atau punden berundak itu digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Yang mana dengan menyiapkan sesaji-sajinya di batu dolmen atau meja batu itu. Sedangkan Batu Menhir seperti batu ini, itu Batu Menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan. Itu yang membedakan antara altar batu dengan Batu Menhir. Itulah satu. Karena tadi kita sudah banyak ngobrol ya dengan Pak Rokiman, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pelajari atau mungkin ilmu yang kita dapat ya setelah kita berkeliling ke situs Taman Purbakala Cipari ini ya. Oke. Kalau sejarah kita udah tahu dari Bapak ya Pak ya. Nah kita pengen tahu juga seperti apa sih untuk pengelolaan dari situs Taman Purbakala Cipari di Kecamatan Cigugur ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pengelola situs Taman Purbakala Cipari bersama Bapak Maman Purnama. Terima kasih Terima Pak kasih, waktunya. Pak Rokiman, Terima atas kasih banget, waktunya. sehat-sehat terus Pak. Amin. Baik. Museum yang berada di situs Purbakala ini dibangun dengan sederhana pada tahun 1976. Berdenah oval memanjang arah barat daya timur laut
dengan jendela kaca berbentuk persegi berderet di sekelilingnya. Pintu utama museum berada di tengah dinding sisi tenggara. Atapnya terbuat dari ijuk berbentuk seperti perahu terbalik dengan bentuk meruncing di bagian ujung. Di bawahnya terdapat teras yang mengikuti bentuk atap dengan 3 trap tangga yang berada percis di depan pintu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 23 Februari 1978, situs ini dikelola menjadi Taman Purbakala dan dibuka untuk umum. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Profesor Dr. Syarif Tayyib. Situs Taman Purbakala Cipari memiliki tanah total seluas 7.000 meter persegi yang terdiri dari lokasi taman secara keseluruhan yang dikelilingi dan dipagari oleh deretan tembok bebatuan setinggi 2 meter dengan luas 2.500 meter persegi, dan terdapat juga lahan parkir kendaraan bagi pengunjung maupun pengelola, beserta rumah jaga dari para pengelola situs Taman Purbakala Cipari. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Maman Purnaman, yaitu sebagai pengelola situs Taman Purbakala Cipari dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Ya, kalau boleh tahu Pak, kira-kira Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sejak kapan mengelola situs ini Pak? Dari awalnya kan itu dari Dinas Pariwisata ya, 2017 itu peralihan ke Dinas Pendidikan. Dari awalnya 2017 di Dinas Pendidikan. Jadi khusus untuk pengelolaan situs-situs itu sekarang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, begitu ya Pak? Ya. Dan ini perannya bagaimana nih Pak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri nih Pak terhadap pengelolaan di situs Taman Purbakala Cipari ini? Ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu beliau itu sangat mengangkat tentang situs-situs yang ada di Kabupaten Kuningan. Itu yang contohnya yang promosi ke sekolah-sekolah. Oke. Ya. Ya, dan Bapak sendiri mungkin udah lama dari 2017 juga menjadi pengelola di situs Taman Purbakala Cipari ini Pak? Ya, saya sebagai pengelola itu baru dari 2018. Oke, dari 2018 ya. Pak ya. Nah, ini kalau boleh tahu sistem pengelolaannya sendiri seperti apa sih Pak? Ya, pengelolaan di sini hanya sebagai pengawas aja, di sini mengawas anak-anak supaya bekerja dan melayani pengunjung kalau ada pengunjung, gitu aja. Ada berapa karyawan Pak di sini? Karyawannya sih ada 7, 8 sama saya. Tapi yang mengkoordinir Bapak ya? Iya. Termasuk yang Bapak lakukan nih Pak, upaya dari pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri nih dalam menjaga situs ini seperti apa nih Pak? Ya, paling di sini hanya menjaga kebersihan dan menjaga keamanan. Kalau ada pengunjung dilarang buang sampah dan menjaga kelestariannya aja supaya nggak rusak di sini. Nah, itu dilakukan berkala? Ada kayak misalnya 1 bulan sekali atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau kebersihan setiap hari, kalau mau ada pengunjung, kami melayani setiap hari ya, untuk pengarahannya. Kalau ada pengunjung kasih pengarahan di sini untuk menjaga kebersihan dan menjaga keamanan di sini. Ini situs Purbakala Cipari ini berarti buka setiap hari gitu Pak? Atau mungkin ada liburnya? Kalau situs Taman Purbakala itu kan udah termasuk tempat wisata ya, jadi tidak ada liburnya di sini. Ya. Jadi buka setiap hari ya? 7 karyawan bekerja terus ya, bergantian mungkin liburnya. Tapi kalau Sabtu Minggu itu bergilir. 4-4. Berarti bukanya jam berapa Pak? Kalau buka jam 8, tutup sampai jam 4. Jam 8 buka, tutupnya jam 4 sore ya, gitu. Begitupun di weekend. Ya. Ya. Dan ini untuk pengunjungnya sendiri nih Pak, tiap harinya stabil atau mungkin ada kenaikan pada masa apa? Kayak liburan atau mungkin seperti apa nih Pak? Ya, kalau untuk pengunjung sih kalau
hari-hari libur ini jarang. Kalau hari libur. Kalau hari libur malah jarang. Ya, kalau musim anak sekolah itu banyak ke sini karena kan ini kebanyakannya anak-anak sekolah yang berkunjung ke sini. Oke, karena ada tujuannya sih Pak ya untuk mengenalkan sejarah mungkin seperti itu ya Pak ya. Ini ya wisata pendidikan. Iya, edukasi. Jadi pada saat anak-anak sekolah sedang aktif belajar, ada program khusus ya, sekolah datang ke sini begitu ya Pak. Ada itunya. Tapi ada guide-nya ya Pak ya? Ya ada. Di sini sih saya menunjuk 4 orang untuk guide. Oke, Pak. Kalau ini ngomong-ngomong soal pengelolaan ini kan nggak mudah ya Pak. Ya. Pasti butuh. Saya jadi nggak enak nih nanya. Pasti kan butuh biaya. Betul gitu. Pastinya ya. Biayanya dari mana begitu sumbernya? Terus apakah cukup gitu Pak? Ya kalau kebetulan kan di sini ada, kalau dari pusat itu dibawahi dari BP3 Serang Banten. Kalau dari provinsi itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dari daerah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebetulan dari dinas-dinas itu membantu walaupun tidak cukup gitu. Tapi ada lah gitu. Berarti bukan hanya dari satu sumber begitu. Dari pemerintah Kabupaten Kuningan, terus dari mana lagi tadi Pak? Dari provinsi. Dari daerah itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dari pusatnya itu BP3 Serang Banten. BP3 Serang Banten juga membantu ya. Begitupun SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan juga membantu untuk biaya operasi. Nah, kalau pengunjung datang ke sini berarti juga di ini ya. Dikenakan tarif nggak Pak? Iya. Atau tiket? Kebetulan kan di sini ada perdanya. 2011 di sini udah ada tiket masuknya per orang itu Rp2.000. Rp2.000 Pak? Iya, Rp2.000 per orang. Itu menutup Pak, masih nanya. Kenapa Nela Pak? Kenapa? Mungkin Nona juga akan berpikir, kok murah banget, itu nutup nggak untuk biaya pemeliharaan ya? Pasti gitu ya. Iya Pak, menutup Pak. Berbicara seperti itu atau gimana sih Pak? Iya, katanya bicara seperti itu, Rp2.000. Cukup. Ya kami cukup nggak cukup lah. Kenapa sih kan bertanya ya 2.000 apakah cukup, tanda tanya di situ ya. Seperti itu memang Pak. Ya 2.000 itu juga Pak, ada yang nawar juga. 2.000 juga ada. Iya. Ada yang minta diskon. Iya. Gitu. Ya Allah. Oke. Ke pertanyaan berikutnya kalau begitu ya Pak ya. Nah ini yang datang ke sini tuh biasanya dari mana aja Pak? Yang dari Cirebon, kalau dari Jakarta itu dari Al-Azhar. Kalau dari sekolah Al-Azhar itu suka menginap di rumah warga di sini. Jadi dari luar kota juga bisa menginap di rumah warga. Iya. Jadi memang nggak ada di daerah sini sekitar nggak ada penginapan ya Pak? Bukan nggak ada penginapan, jadi anak sekolahnya itu maunya di rumah warga. Oh. Kan di sini kayak homestay gitu ya Pak ya? Kan di sini masyarakatnya berternak sapi, jadi pagi-pagi itu pengen ikut ke kandang. Oh, sekalian gitu ya Pak ya? Belajar berternak. Biasa berapa hari? 3 hari di sini. 3 hari biasanya di sini begitu. Oke, dan mungkin terjauh Pak pengunjung yang datang ke situs Taman Purbakala Cipari ini? Dari Pulau Seribu udah itu aja. Kalau ini wisatawan turis luar mancanegara? Ya, kalau dulu sih sebelum Covid ada lah, tapi tidak banyak sih, paling setahun itu paling 12 orang. Jadi untuk situs ini Pak, pengembangannya apa saja yang ditawarkan untuk wisatawan? Kalau fasilitas umum mungkin kalau untuk kamar mandi kayaknya tadi kita udah lihat ya bersih lah. Iya, jadi benar-benar terjaga ya. Jadi ada apa saja sih Pak yang disediakan di sini selain situs-situs peninggalan prasejarah? Kalau di sini kan ada taman, ada lapangan, ada tempat parkirnya luas, ada musola di sini, ada kamar mandinya. Saya dilihat di sebelah kiri Pak, ini ada rumah. Iya. Apa ini? Rumah adat. Rumah adat ya Pak ya? Kuningan ya Pak? Iya. Ya kemungkinan itu Jawa Barat mungkin. Provinsi. Iya, ada namanya tuh ada Badakheuai, hilang apa. Oh, Badakheuai. Itu udah lama Pak dibangun di sana. Itu dibikin itu 2014 sama museum itu. Oh, itu museum ada lagi. Tapi itu belum dibuka karena koleksinya belum lengkap. Oke. Jadi 2014-an ya. dibuka. Cuman memang
itu dimanfaatkan untuk apa? Apakah hanya untuk masyarakat agar tahu bahwa itu bentuk rumah Jawa Barat ya? Rumah Jawa Barat gitu ya? Ya, kemungkinan untuk promosi aja itu Mas. Tidak, karena sering pengunjung juga menanyakan itu penginapan bukan itu. Iya, iya, saya pikir begitu ya. Gimana sih mirip penginapan? Iya, iya. Bikin dari bilik hitam. Tapi itu pengelolaannya seperti apa Pak? Kayaknya udah ada yang agak-agak ini apa ya? Seperti kayak tidak terawat ya, mungkin lebih kalau kita lihat. Udah rusak. Oh, gitu udah rusak ya. Oke. Ada mungkin iya, maksudnya. Karena selain situs Purbakala ini juga mungkin karena areal ini kan cukup luas juga, 7.000 meter persegi gitu. Banyak orang juga mungkin yang pengen tahu seperti apa sih budaya-budaya di Kabupaten Kuningan dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada pembahasan mungkin dengan Bapak Bupati atau dengan siapa dari Provinsi Jawa Barat untuk mengaktifkan kembali rumah ini Pak, rumah adat ini? Kemungkinan tahun besok mengadakan pemugaran di luar pagar ini depan ya, sampai rumah-rumah, sampai museum itu mau ditata lagi, barang-barangnya mau ditambah, kan itu baru foto-foto bupati aja. Oke. Baik nih Pak, biasanya kalau di tempat wisata, kalau kita datang ke tempat wisata biasanya ada oleh-oleh gitu ya. Iya. Ada pernak-pernik yang khas. Iya. Mana ini oleh-olehnya dari Kampung Cipari? Iya, misalnya dibawa dari setelah melihat gitu ya Taman Purbakala Cipari ya. Apakah memang ketika wisatawan datang ke sini juga bisa menemukan itu Pak? Kalau di sini kalau makanan khas di sini nggak ada. Kalau kemungkinan kalau lari ke Cibubur ada. Oh, berarti harus keluar dari area Cipari ini ya. Keluar. Jadi belum disediakan ya Pak ya, di luar area. Karena kan di sini pengunjungnya dari umum itu jarang, jadi masyarakat itu nggak minat untuk menjual makanan khas. Pemerintah juga tetap ya ikut andil untuk pengelolaan ini ya Pak, dan masih terus akan membenahi ya supaya situs Taman Purbakala Cipari ini lebih dikenal lagi sama masyarakat Siano ya. Kalau pastinya Pak Bupati sebegitu. otomatis ya pernah kesini ya Pak? Ya pernah, Pak Bupati sama Bapak Wakilnya pun pernah kesini. Bapak, kalau ini kan kebanggaan dari masyarakat Desa Cipari, Kecamatan Cigugur. Bagaimana peran masyarakat sendiri begitu responnya terhadap situs ini? Ya, responnya masyarakat di sini sangat bagus, dan kalau mau ada kunjungan orang-orang penting itu masyarakat itu ikut kerja bakti gitu. Ikut memberikan jalan. Baik, kalau begitu cukup pastinya ya untuk informasi pendengar dan juga pemirsa RRI Net nih untuk mengetahui terkait pengelolaannya ini seperti apa, dan jumlah pengunjung dan segala macamnya, perawatan dan segala macamnya ya, ya. Pasti tentu ini terakhir Pak. Apa yang ingin Bapak tawarkan untuk pemirsa RRI Net agar bisa datang ke sini? Ya. Kameranya di sana Pak. Untuk masyarakat yang ada di Indonesia ya keseluruhan ya, silahkan datang ke Museum Taman Purbakala Cipari yang harga tiketnya pun sangat murah sekali, cuma Rp2.000. Itu saja Pak. Ya. Oke. Begitu terima kasih Pak waktunya bersama kami obrolan budaya dari RRI Net, dan harapan kita mudah-mudahan ya, karena ini kan kekayaan loh. Iya. Peninggalan prasejarah ini kekayaan, dan mudah-mudahan ini bisa tetap lestari, terkelola dengan baik, dan banyak orang berkunjung ke sini sehingga selain lestari tapi juga masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan dampak yang baik. Gitu ya. Pastinya mungkin kesejahteraan. Iya, pastinya. Baik, terima kasih Pak Maman. Hatur nuhun. Ya. Kita datang ke sini cuma buat main, ngisi waktu libur sekolah setelah ujian kenaikan kelas. Soalnya tempatnya banyak sejarahnya, tempatnya sejuk, nyaman, udah dari kecil. Tapi baru ngunjunginnya pas SMA. Pertama dari sejarahnya,
Yang kedua, suasananya adem. Yang ketiga, tempatnya nyaman, bersih. Situs yang paling menarik, salah satunya Batu Menir. Indonesia memiliki kekayaan potensi wisata edukasi, termasuk soal sejarah zaman purba. Salah satunya Taman Purbakala Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Tempat dan benda-benda bersejarah di sini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar mengenal masa lalu yang bisa saja terkubur dan tidak ditemukan. Demikian obrolan budaya produksi RRI Cirebon. Saya Neila Fitriana. Dan saya Nono Kartono serta seluruh kerabat kerja tim produksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya episode berikutnya. Sampai jumpa.